Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Pertama dengan NIM 230150011 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan pertumbuhan fisik pada anak kecil. Ya, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah terjadinya perubahan bentuk yang dikarenakan bertambahnya jumlah sel yang disertai dengan perubahan bentuk yang semakin besar yang membentuk makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah ukuran dimensi pada tingkat sel, organ maupun individu. Mendefinisikan pertumbuhan sebagai perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dan perdarahan waktu tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan. 1. Proses pertambahan jumlah, bentuk, ukuran, dan fungsi sel. 2. Kuantitatif. 3. Irreversible. Di sini pertumbuhan anak, gambar-gambar pertumbuhan anak dari 1 tahun ke 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Pertumbuhan fisik pada anak. Pertumbuhan selaras dengan perkembangan fisik pada anak. Perkembangan fisik mencakup aspek-aspek berikut. 1. Perkembangan anatomis. Adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi keajekan badan secara keseluruhan. 2. Perkembangan fisiologis. Adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, perdarahan, darah dan pernapasan, persarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Studi tentang pertumbuhan fisik telah menunjukkan bahwa pertumbuhan anak terbagi menjadi 4 periode. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang lambat. Selama pralahir dan 6 bulan setelah lahir mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Anak yang sehat dan cukup gizi mengalami kenaikan panjang badan sebesar 50% dan berat badan sebesar 70%. PH Munsen Dek 1988/74. Kemudian pertumbuhan yang dialami sedikit lambat dan stabil hingga anak menginjak masa remaja. Keanekaragaman daur pertumbuhan dapat dilihat dari perbedaan jenis kelamin. Laki-laki mengalami pertumbuhan yang lebih cepat pada usia tertentu dan perempuan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat pada waktu tertentu. Pada umumnya, perempuan akan lebih cepat bertumbuh dibandingkan anak laki-laki, namun proporsi rata-rata pertumbuhan seimbang atau pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan sama. Pertumbuhan yang terjadi pada anak kecil. 1. Tinggi tubuh. 2. Ukuran tubuh. 3. Berat tubuh. 4. proporsi tubuh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada anak. 1. Internal. 2. Genetik. 3. Proses pematangan. Eksternal. 1. Kesehatan. 2. Gizi. 3. Stimulasi lingkungan. Pertumbuhan fisik anak usia 2 tahun. Anak yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai
mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, berlompat, dan memanjat. Meskipun masih sering terjatuh, keseimbangan anak terjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Kegiatan keterampilan fisik yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik anak usia 2 tahun seperti bermain permainan mengejar anak dan berpura-pura untuk menangkapnya. Berbicara dengan anak tentang binatang yang berbeda dan bagaimana mereka bergerak. Orang tua kemudian dapat memberi contoh meniru binatang yang berbeda, contohnya kucing yang berjalan melompat. Pertumbuhan fisik anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas yang lain, melibatkan otot besar pada tubuhnya, kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik anak berumur 3 tahun, seperti orang tua ciptakan permainan berburu harta karun untuk anak dan tantangan ia untuk menemukan sebuah benda tersembunyi. Kegiatan ini akan membuat anak banyak berjalan dan membungkus saat mencari di bawah meja atau kursi. Pertumbuhan fisik anak usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun dapat terlihat dalam permainan aktivitas jangka panjang. Anak yang sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan berlari kencang. Pada usia ini, ia akan mulai memahami konsep bergerak di ruang tanpa menabrak barang atau orang lain. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan fisik anak umur 4 tahun seperti melakukan jalan santai bersama keluarga dan bermain air di halaman rumah yang akan mengestimulasi anak jadi lebih efektif. Pertumbuhan fisik anak usia 5 tahun. Pada anak usia 5 tahun memiliki banyak energi dan akan mencari permainan yang lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk dapat mengendarai sepeda seperti roda bantu, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan keterampil. Kegiatan yang membantu perkembangan keterampilan fisik pada anak usia 5 tahun seperti menari, mengikuti musik, mengenalkan anak dengan berbagai jenis musik, dan memainkan alat musik. Pertumbuhan dan ciri-ciri anak usia 6 tahun. A. Pertambahan berat badan 1,8 2,3 kilo tahun 17,3 20,5 kilo. B. Pertambahan tinggi 5,1 atau 6,4 cm per tahun. Tinggi rata-rata 106,7 atau 116,8 cm. Suhu tubuh stabil pada 36,6 atau 37,4 derajat Celcius. E. Ukuran kepala hampir sama dengan ukuran kepala orang dewasa. F. Ketajaman penglihatan visus mata normal yaitu 2 atau 20. Pertumbuhan fisik pola naun stabil. Gangguan pertumbuhan fisik, gangguan pertumbuhan fisik terbagi menjadi 2, yaitu gangguan pertumbuhan fisik di atas normal dan gangguan pertumbuhan fisik di bawah normal. Untuk mengetahui gangguan tersebut ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan fisik anak, yaitu berat badan,
lingkar kepala, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Berat badan. Pemantau berat badan menggunakan KSM, kartu menuju sehat, dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Sejih Singh tahun 2003, bila grafik anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan grafik berat badan yang di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kekurangan gizi, menderita penyakit kronis atau kelainan hormonal. Gangguan penglihatan. Deteksi gini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain maturitas, amblyopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, neuritis optik, glaukoma, dan lain-lain. Gangguan pendengaran. Ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensorineural. Menurut Henderman tahun 2000, tuli pada anak dapat disebabkan karena faktor parental dan postal. Faktor parental antara lain adalah genetik dan infeksi TORS yang terjadi selama kehamilan, sedangkan faktor postnatal yang sering mengakibatkan ketulian adalah infeksi bakteri dan virus yang terkait dengan otitis media. Itulah tadi hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.